Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah dan para pemirsa dan pendengar kajian ini melalui televisi dan radio Roja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita masih melanjutkan bab riba wa sarf. Bab riba dan sarf. Riba yang dimaksud oleh al-muallif di sini Syekh Mar'i Al-Karmi, yaitu riba dalam akad jual beli. Bukan riba dalam hutang piutang, pinjam meminjam. Karena sekarang beliau sedang membahas akad jual beli. Adapun riba pertambahan dari hutang piutang atau pertambahan dari akad pinjam meminjam atau akad qard nanti pada bab al-qard insyaallah taala. Sampai kita kepada perkataan al-muallif, wa ma 'ada dzalika fa ma'dudun la yajri fihi riba. Kata ya Syekh. Nah, Taqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه ربا ولو معطوما كالبطيخ والفساء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والصلة والفلس والأواني غير الذهب والفضة. Penulis berkata, dan selain daripada apa yang dihitung, maka tidak terjadi di dalamnya riba. Walau maktuman, walaupun komoditas yang diperjualbelikan itu adalah yang dimakan. Kalbitikh, seperti semangka, wal kisa'u, mana Ustaz? Dia mirip timun tapi bukan timun, khayal timun. Terong juga Ustaz. Sejenis timun Ustaz. Sejenis itu apa namanya? Wal khiyar timun, wal jauz al-juzi pala. Ya, pala. Wal bild telur, waruman delima, wala fima akhrajathu sina'ah, dan apa yang diproduksi dalam pembuatannya seperti pakaian, senjata, uang, dan bejana selain yang terbuat dari emas dan perak. Nah. Ya. Sebelumnya Syekh Mar'i mengatakan dan ini madhab Hambali, seperti kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, para ulama kita telah menulis buku sesuai dengan apa yang menurut mereka. Dalilnya mereka memiliki dalil. Lalu bila pendapat beliau marjuh, tentu tidak beretika, tidak beradab, Anda robah langsung jadi seperti A. Tetap kita baca dan kita jelaskan, karena itu hasil ijtihad, bukan sesuatu yang haram, bukan pendapat yang nyeleneh. Tetap kita baca dan kita jelaskan. Bila Anda punya pilihan lain, jelaskan di hasyiah atau di hawashi atau di catatan kaki. Ilat riba untuk komoditas 6 yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah barang yang ditimbang. Emas dan perak di masa Rasulullah ditimbang. Timbangannya kecil. Kalau Anda lihat tukang emas biasanya punya timbangan kecil itu. Ya. Dan di salah satu daun timbangan biasanya alat penimbangnya, kalau sekarang pakai besi gitu ya, kalau dulu enggak, biji gandum. Jadi Anda mau beli cincin
seberat berapa? 100 biji gandum. Ini 100 biji gandum taruh di sini. Bila sama daun timbangannya, ya tidak ada yang berat ke bawah ke salah satunya, itu sama beratnya. Itu mereka pahami seperti yang kita jelaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan wa kadzalikal mizan. Tapi telah kita jelaskan bahwa ini tidak ada makna munasabahnya. Kemudian yang kedua, maka seluruh yang ditimbang termasuk komoditas ribawi. Sekarang kalau Anda beli beras, itu ditimbang. Sekilo, 2 kilo, 1 ton, 2 ton. Itu berarti komoditas ribawi. Dan lain-lain selain beras. Anda beli tomat, timbang, beli tomat sekilo, cabai juga sekilo, 2 kilo, seon, 2 on, itu menjadi komoditas ribawi juga. Ya. Atau di sok atau diukur dengan sok atau dengan ditakar dengan alat takaran seperti kalau sekarang liter namanya, kalau di masa itu sok. Sok itu seperti ini, seperti literan, cuman isinya kalau diisi air sebanyak 2,4 sekian liter. Ya, sampai 2,5 liter. Kalau diisi air itu volume sok. Ya. Dulu mereka tidak menggunakan liter seperti kita, 1 literan, 1, 2, 3, tidak. Sok. Itu ukuran kecil, ukuran besarnya namanya apa namanya? Wasak. Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Satu wasak itu sebanyak 60 sok. Segede apa itu? Gede drum cukup, kurang 60 sok. Berarti kalau kali tadi 2, anggap 2,5, 60 kali 2,5 liter, berarti 130 literan ya. 130 liter apa namanya? Drum berapa itu isinya? Ada 100 liter drum yang besar. Hah? Kurang? Nah, itu yang wasak. Itu ukuran besar. Wasak. Ya, maka seluruh barang bila ditransaksikan satuan ukurnya adalah barang yang disok atau ditakar, dia akan menjadi ribawi. Anda beli minyak goreng, beli bensin, itu kan ukurannya sok. Ukurannya volume dengan cara literan. Ya. Ini namanya komoditas ribawi. Setiap jenisnya satu jenis. Menukar minyak goreng dari minyak goreng yang terbuat dari minyak sawit dengan minyak goreng kelapa. Itu orang mentransaksikannya dengan liter kan ya. 1 liter, 2 liter, ya 1/4 liter dan seterusnya. Ya. Ini syaratnya, ini akan terjadi riba kalau Anda tukar-menukarkannya dengan cara tidak tunai. Ya. Selain alat ukur dengan ditimbang dan dengan di liter tadi dengan disok tadi, maka itu tidak terjadi padanya riba. Seperti kalau Anda belinya persatuan, 1 unit rumah, 2 unit rumah, itu tidak, rumah bukan komoditas ribawi. Mobil, 1 unit mobil, ya.
Kemudian buku satu eksemplar, 100 eksemplar, 1 dus, setengah dus. Dus, kalau 1 dus, setengah dus itu apa namanya? Barang yang ditakar dengan sok atau tidak? Liter kan namanya 1 dus, setengah dus. Ya. Tapi kalau 1 eksemplar, 2 eksemplar, ini dengan satuan, maka tidak terjadi padanya riba. Walau itu adalah makanan, seperti semangka. Anda beli semangka persatuan kan ya? Bukan satuan. Ya udah, ini sini satuan kata dia. Itu antum beli per kilo, di sini belinya satuan. Ya udah. Kalau antum belinya satuan, berarti dia bukan komoditas riba. Kalau antum belinya per kilo, dia akan jadi komoditas riba. Maka menukar semangka dengan beras, syaratnya harus beras pakai apa? Kilo kan ya antum? Ya. Ada tukar semangka dengan beras, apa syaratnya? Harus tunai. Harus tunai. Tidak boleh ada jeda serah terima antara beras dengan semangka. Kalau semangka dengan kilo. Kalau di sini Syekh mengatakan dengan satuan, 1 biji, 2 biji, 3 biji, bukan sekilo, 2 kilo. Tapi semangka kalau sekilo pusing dia. Mencari yang 1 kilo gimana ceritanya itu? Dibelah, bisa pas 1 kilo. Hah? Kadang lebih, kadang kurang. Nanti harganya, kalau Anda minta satuannya kilo, saya hanya beli sekilo aja dah. Nah, gimana ceritanya? Antum maksain jangan. Gimana ceritanya? Antum ingin, berarti dikurangi kulitnya, gitu. Kalau ingin sekilo. Itu pasti ada kelebihan mungkin 0, sekian, mungkin 5 gram, 3 gram, lebih kurang. Ya. Dia enggak mau, saya beli sekilo. Kalau kurang sekilo saya enggak mau. Kalau kelebihan pun saya enggak mau beli. Itu tukang semangka bilang apa? Wah, ini susah ini kata dia. Ya. Kalau beli beras bisa ditambah dikurangin. Beli minyak bisa tambah kurangin. Semangka gimana tambah kurangin? Itu Anda beli pakai uang namanya, satuannya. Beli dong 15.000, ya, nanti jadinya bisa sekilo, bisa kurang. Ya, atau dia belah dulu, lalu dia bilang, sekian harganya, sekian rupiah. Berarti Anda nggak minta, belah dulu aja. Berarti tidak ada kesepakatan satuan di awal. Kalau Anda beli, Pak, saya beli sekilo berapa? Muhammadnya dia bilang 12.000. Saya beli 2 kilo ya. Bisa dia ngasih 2 kilo? Tidak bisa. Ya. Nggak bisa dia ngasih 2 kilo. Kalau Anda ngasih pakai uang, Pak, saya beli 27.000. Berarti 2 kilo kurang 2 kilo kurang 1 on itu ya. Kurang 3 on. Kurang 3 gram. Gimana ceritanya itu? Jelas berarti nggak ada satuan. Dia belah dulu baru dijualnya ke Anda. Satuan apa nggak ada? Jelas? Kalau di sini per biji. Ya simang per biji. Ini biji yang ini berapa? 20.000. Ini 30.000. Berapa kilo? Nggak tahu saya. Saya nggak punya timbangan kilo. Saya jual per biji. Boleh? Boleh apa tidak? Ternyata kalau ditimbang beratnya sama. Harganya kok beda?
ternyata ditimbang harganya sama. Boleh atau tidak? Saya ulangi. Dia jual semangka, ada 3 semangka, 1, 2, 3. Ini berapa? Yang ini saya jual kepada Anda 30.000. Yang ini 35.000. Yang ini 37.000. Emang beratnya beda-beda? Enggak tahu saya. Dibawanya timbangan dari rumah atau dibawa ke tukang timbangan, ditimbangnya. Ya, tentu dia akan berpikir yang akan dibelinya yang mana? Yang timbangannya lebih berat, harganya lebih murah. Iya atau tidak? Boleh seperti ini? Boleh seperti ini? Boleh apa tidak jualan seperti itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Gharar. Gharar itu artinya tidak jelas. Ini jelas apa tidak? Kan jelas, itu semangka. Coba Anda angkat. Kalau masih belum jelas, taruhlah di di endoskop. Ya, jelas itu semangka, bukan duren. Ya, masalah beratnya beda-beda, Ustaz. Tidak adil. Dia tidak jual pakai berat, dia jual pakai satuan. Iya boleh, jelas barangnya harganya jelas apa tidak? Jelas. 30, 35, 37, kan jelas. Ya. Sama seperti orang jual dengan onggokan. Pernah Anda lihat dijual onggokan? Terong dionggok satu onggok, satu onggok. Dia bilang, berapa Pak harganya? Semuanya per onggok 20.000. Beratnya berapa Pak? Itu enggak urusan saya, berat saya jual per onggok. Boleh apa tidak? Boleh. Kan syarat jual beli itu barang jelas dan harga jelas. Harganya jelas 20.000 per onggok. Anda mau 1 onggok, mau 2 onggok, mau 3 onggok, silakan. Nggak jelas beratnya Ustaz. Dia kan nggak jual pakai berat, dia jual pakai onggok. Bisa difahami? Boleh, nggak ada masalah. Jelas? Begitu juga kisah. Kisah itu Kacang. Kisah sejenis timun. dia sejenis timun. Seperti kusah kalau bahasa sekarangnya, kalau Anda umrah biasanya ada sayur dari kusa, bagian dalamnya lembut, kayak timun, cuman ada lebih tebal sedikit dan lebih kalau di sayur itu kuahnya menjadi kental, kusah namanya. Kemudian khayar, timun. Ya. Timun antum belinya apa? Per kilo, per buah, atau per apa? Kilo aja semuanya tadi, semua kilo. Mu'allif bilang per buah. Udah per buah aja ikut dah. Terus al-jauz, pala. Beli buah pala pakai apa? Satuan buah atau per kilo juga? Pala satuan. Antum beli sekilo nggak ada uang antum beli. Pala itu komoditas ekspor itu. Ya, ekspor. Pala satuan. Pala boleh dibeli, dijual belikan boleh pala itu? Boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wal bid, dan telur. Antum telur kilo atau liter atau satuan? Kilo juga. Ya adalah. Kilo juga. Waruman dan delima
belinya kilo juga, persatuan. Kilo juga. Tidak ada masalah kilo. Ya. Kalau antum beli dengan kilo, berubah dia menjadi komoditas ribawi atau tidak? Hah? Berubah. Ini kalau ditanyakan, bila berbeda kebiasaan suatu daerah ini dengan satuan. Berarti kalau dengan satuan dia tidak komoditas ribawi. Di satu daerah barang yang sama juga dengan di liter. Oh, berarti komoditas ribawi. Di satu daerah tidak di liter tapi di timbang. Berarti komoditas ribawi juga. Begitu? Bisa barang yang sama di sini komoditas ribawi, di sini tidak. Hah? Emas umpamanya. Di sini komoditas ribawi, di sini tidak. Bisa. Lalu apa berarti yang dimaksud dengan timbangan di sini? Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, mereka mengatakan sesuatu yang di masa Rasulullah ditimbang berarti ilatnya ditimbang. Sesuatu yang masa Rasulullah di liter atau di sa' maka ilatnya karena di sa'. Sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah seperti tadi durian, ada di masa Rasulullah durian? Ada. Tidak pernah kita baca sejarah hadis ataupun Al-Quran bahwa jual beli durian. Hukum jual beli durian. Ya. Maka kembali kepada kebiasaan di tempat asalnya. Ya. Ini penjelasan mereka. Akan tetapi kita jelaskan sebelumnya apakah ini kuat pendapatnya? Kuat apa tidak? Bahwa illat riba adalah timbangan dan sok. Kuat apa tidak? Kuat. Alhamdulillah. Konsekuensinya berat kalau kuat, akhi. Antum beli tukar emas dengan air tidak boleh. Dan rupiah tidak akan terkena komoditas ribawi. Karena rupiah ditimbang atau di liter. Hah? Gimana? Hah? Berarti uang bukan komoditas ribawi. Kalau gitu boleh tukar selembar dengan 2 lembar. Ya, selembar 100.000 ditukar dengan 2 lembar 100.000 boleh. Saya belum mengatakan pendapat yang kuat ya. Tadi konsekuensi dari mengatakan kalau ini pendapat kuat, konsekuensinya apa? Kan tadi dijelaskan sesuatu yang tidak barang komunitas yang tidak ditimbang dan tidak disukat atau tidak di liter, maka bukan komoditas ribawi. Ya. Dolar, uang real, uang rupiah. Itu dengan ditimbang atau dengan disukat tukar jual belinya. Satuan kan ya. Satuannya pun tertulis nominalnya di situ. Berdasarkan itu. Tadi dikatakan la yajri fihi riba. Itu tidak terjadi padanya riba. Karena tidak ditimbang dan tidak di liter atau di sok. Itu konsekuensinya. Berarti nggak ada riba? Nukar rupiah 100.000 yang baru dengan uang
pecahan 100.000 yang agak lecak, tapi tambah 5.000, 105.000. Tidak riba jadinya kan ya? Hah? Tadi kalau kita katakan kuat ditimbang, itu kan tidak ditimbang. Itu kan satuan hitungnya adalah lembaran ditambah nominal yang tertulis. Ya, karena itulah pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Mar'i tidak kuat dalam hal ini. Dan ini pendapat Hanabilah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan pendapat yang kuat, yaitu mazhab Maliki dan Imam Syafi'i, bahwa untuk emas dan perak itu karena alat tukar. Dan ini pendapat yang diadopsi, yang disetujui oleh lembaga-lembaga fikih internasional. Seperti OKI, seperti Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Tabi' Lirabitah Al-Alam Islami, ya, mereka mengatakan karena dia adalah alat tukar standar harga barang dan jasa, kemudian sebagai penyimpan kekayaan. Ya, maka seluruh yang sama. Dahulu di masa Rasulullah emas dan perak, uang dinar dan dirham. Sekarang alat tukar orang uang rupiah, uang dolar, uang real dan lain-lain. Kemudian menjadi satuan ukur barang dan jasa rupiah, dolar, real dan lain-lain mata uangnya. Ya, kalau dikatakan ini berapa rupiah, tidak pernah orang mengatakan ini belinya berapa kilo beras. Berarti standar harga. Antum gaji bulanan berapa kilo beras? Ya, tapi berapa rupiah? Berarti dia alat standar pengukur barang dan jasa. Dan penyimpan kekayaan. Ya, orang kalau mau berangkat umroh, nabung, yang ditabung beras atau rupiah atau emas. Kalau emas memang dari masa Nabi penyimpan kekayaan. Jelas itu pendapat yang kuat. Tapi ini kita jelaskan pendapat Hanafiyah ini, maka ikhwani wa akhwati fillah, kita jangan baperan. Apa arti baperan itu ya? Kalau sudah terbiasa dengan mazhab Syafi'i, lalu dianggap dalam salah satu kasus pendapat Imam Syafi'i lemah, ribut semuanya. Siapa kamu ngalahin Imam Syafi'i? Kamu aja tidak hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i umur 10 tahun dah hafal Muwatta. Bukan begitu. Ya. Yang melemahkan bukan saya. Kita membaca pendapat para ulama yang lain yang sama dengan Imam Syafi'i. Jelas, tidak ada dalam Islam itu kita berkewajiban mengikuti satu mazhab saja, semuanya harus diambil. Mau masalah muamalat, mau ibadah, ya Syafi'i nggak bisa yang lain. Padahal, seperti yang tadi, ini juga begini. Harus mazhab Hambali, karena Imam Ahmad bin Hanbal itu murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Syaibani itu murid Imam Abu Hanifah. Maka Imam Syafi'i sudah meresap, menarik, sudah mentransferkan ilmu Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Maliki, ditambah, kemudian diolah dengan kemampuannya keluar mazhab yang baru. Iya, tapi Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Berarti dia sudah serap ilmu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, dan dia olah lagi menjadi mazhab baru. Ya.
kata mazhab Hambali, berarti mazhab kami yang paling kuat. Ya enggak, akhi. Jelas? Sehingga tadi yang keputusan lembaga internasional, itu lembaga internasional dua-duanya di Saudi Arabia. Padahal mazhab para ulama kaum muslimin di Saudi Arabia Hambali. Fikihnya Hambali. Ya, di sana sengketa hukum perdata pidana itu menggunakan mazhab Hambali, Zadul Mustaqni'. Karena itu S1 Syariah, Islamic Law, hukum Islam, itu belajar kitab Zadul Mustaqni'. Kalau tambah dengan syarah hasyiah Raudhul Murbi'. Bila ada beda pendapat, dah rujukannya ini. Jelas? Ya, tapi dalam kasus masalah illat riba tadi, para ulama dunia tadi mengatakan itu pendapatnya lemah. Yang kuat adalah thamaniyah sebagai alat tukar. Sehingga seluruh alat tukar yang fungsinya sama dengan uang akan menjadi komoditas ribawi. Apakah dengan begitu para ulama dunia yang berkumpul di sana meremehkan mazhab Hambali dan Hanafi? Enggak, biasa aja. Baik. Jelas? Berbeda pendapat boleh selagi metodologi mereka menghasilkan pendapat itu benar. Ada ilmu usul fikihnya. Ilmu usul fikih pun berbeda-beda para ulama karena dia disarikan dengan cara induksi dari nusus Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti al-aslu fil amri dalam mazhab Syafi'i, al-aslu fil amri al-muwassa' la yaqtadil fawr. Dalam mazhab Hambali tidak. Al-aslu fil amri, al-aslu fi mutlaqil amri yaqtadi al-fawr. Berbeda mereka. Sehingga dengan berbedanya kaidah tadi akan berbeda hasil akhir dari ijtihad tadi. Perintah Al-Qur'annya sama. Allah memerintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban bagi manusia untuk melakukan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Dalam mazhab Syafi'i ini wajibnya muwassa'. Waktunya panjang. Kapan waktunya? Sepanjang umur. Karena waktunya panjang, wajibkah dilakukan di awal waktu ketika Anda punya uang, ada kuota, wajib berangkat langsung? Mazhab Syafi'i tidak. Sehingga ada kebiasaan di masyarakat Indonesia, masyarakat kita, entar belum ada panggilan. Ya. Mazhab Hambali berdalil dengan ayat yang sama. Tapi metodologi pendekatannya, kaidahnya tadi, bahwa al-aslu fil amril mutfi mutlaqil amri yaqtadil fawr. Kalau menurut mereka, iya langsung. Hari ini, sekarang sedang ada kemampuan dapat bonus atau kerja atau dapat hibah atau waris, dapat Anda 1 miliar rupiah. Berangkat sekarang. Kalau bisa melakukan perjalanan. Tapi kan haji tidak bisa main berangkat aja. Harus ada kuota segala macam. Ya, seperti itu. Jelas? Ayatnya satu yang diambil. Tapi metodologi pendekatannya berbeda-beda. Lah kenapa berbeda kaidahnya tadi? Itu perbedaan kaidah dipelajari dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu usul fikih perbandingan. Ya. Berbeda pendapat seperti ini
Ini mubah, ini tempat ijtihad. Bukan segala sesuatu tempat ijtihad tidak. Ya. Wal jauzi dan pala. Wal bild tadi di Indonesia sebentar. Bukan di Indonesia yang dengan berat. Di tempat di Jakarta ia dengan berat. Di sini antum tinggal di mana? Bekasi berat atau satuan? Berat. Berat ya. Sekilo, 2 kilo berinya. Ya. Bisa beli satuan enggak? Kalau antum beli satuan, beli satu aja Bu. Sebentar saya timbang dulu. Begitu kalau beli telur. Hah? Iya. Gak yakin saya. Beli telur ayam kampung satuan apa berat? Kalau yang kampung satuan. Kalau ayam negeri berat. Ayam bule nggak kampung nggak negeri. Sama-sama telur aja beda satuannya. Ada yang berat, ada yang dengan persatuan. Kalau saya dulu di Pekanbaru di Sumatera nggak pernah dengan kilo. Saya tahu kilo belinya berkilo di sini aja. Hitungnya satuan. Kalau jumlah banyak, hitungnya papan itu apa namanya? Apa namanya itu? Peletok. Peletok. Kertas, dari kertas. Apa namanya? Karpet. Itu kertas itu. Bojongkulur namanya karpet. 40 isi itu kan ya? Iya kan ya? 30 butir. Ya ada karpetnya 30 butir. So, saya itu dibuat dari kertas. Waktu SD saya pernah belajar membuat itu dari sisa-sisa kertas dihancurin, dibuat seperti itu untuk tempat telur. Ala kulli hal, hitungannya adalah papan. Mau kalau banyak, kalau 1, 2, 10 satuan. Ya, bukan dengan berat. Maka ini tidak ada riba walaupun dia makanan. Ruman dan seterusnya. Begitu juga awalnya dia dengan timbangan satuannya. Tapi setelah diolah tidak dengan timbangan lagi. Paham? Ini berarti komoditas riba atau bukan? Seperti umpamanya kathiyab, thiyab kain. Kalau benang itu dengan apa belinya? Kilo juga kan ya? Kilo apa tidak? Gulungan. Gulung. Satuannya gulung, 1 gulung, 2 gulung. Tidak dikilo, enggak ditimbang. Allahu a'lam. Ya. Setelah diolah menjadi baju, menjadi kain, kemudian dijahit menjadi baju, ini masih per gulung juga lagi satuannya, masih per kilo juga satuannya. Hah? Anda beli baju per kilo? Nah, kalau baju bekas, persatuan juga. 1 biji, 2 biji, 1 helai, 2 helai. Ya, ini dengan berubah tadi, dia tidak lagi menjadi komoditas ribawi. Ini kita masih berbicara dalam mazhab Hanbaliyah. Wasilah, senjata, pedang, tombak, apalagi biasanya, pedang, tombak, panah. Itu dibuat dari besi kan ya? Besi satuannya berat
atau ditimbang atau per kubik apa satuan besi? Per batang. Per batang. Bukan per kilo. Hah? Atau nggak pernah beli besi? Kalau yang sudah itu kan yang sudah jadi. Yang sudah jadi ukuran berapa satu batang ini yang ukuran sekian senti per sekian ya. Tapi kalau yang mentahnya per kilo kan. Mentahnya biji besi kan per kilo. Jelas. Berarti dia komunitas ribawi karena dengan per kilo. Tapi bila besi sudah menjadi pedang, pedang jualnya per kilo. Hah? Jadi satuan. Atau dia menjadi teralis. Jadi satuan. Atau menjadi besi untuk cor. Itu per apa nak belinya? Per batang. Per batang. Jelas? Ketika itu bukan komunitas riba lagi. Di awal ya komunitas riba. Beras tadi per kilo kan ya. Kalau sudah nasi per apa? Per kilo juga jualnya. Per piring. Porsi. Porsi itu satuannya apa itu? Piring yang mana? Besar, kecil, piring namanya. Ya, Pak, beli nasi goreng 5 piring. Lah itu kok lebih banyak daripada saya. Ya, ini nggak ada satuan, ini acak. Kecuali Anda kalau beli nasi di warteg, nasi padang itu dimasukin ke apa sama dia? Mangkok itu kan ya, masukin ke mangkok. Nah ini bisa beli nasi satu bungkus isinya 2 mangkok. Berarti satuannya bukan bungkus, mangkokannya. Bungkus itu tempat akhirnya. Diisinya setengah mangkok juga 1 bungkus. Ya. Berarti dia bukan lagi ditimbang. Apakah masih menjadi komoditas riba? Apakah masih menjadi komoditas ribawi? Konsekuensi dari pendapat ini. Kita memahami dulu pendapat ini, masalah nanti lemah atau kuat nanti. Sekarang karena kita, itu yang saya katakan, kalau kita mempelajari kitab para ulama, jangan main skip. Ya, baca dan fahami dengan baik, jelaskan yang maksud oleh penulis, ya. Nanti Anda punya pendapat lain, silahkan. Baik. Wal fulus. Fulus tadi Ustaz menerjemahkan uang. Uang komoditas riba atau tidak? Di sini enggak. Kan kata beliau, barang-barang yang selain yang ditimbang dan ditakar tidak termasuk komoditas ribawi. Begitu juga barang yang di awalnya ditimbang, ditakar, lalu diproses dengan melalui proses berubah dia, tidak dengan ditimbang dan ditakar lagi. Ya, maka dia bukan komoditas ribawi. Sebentar, fulus bukan uang. Apa itu? Naqdain, uang di masa Nabi SAW dan di masa para sahabat, itu adalah uang dinar dan dirham, emas dan perak. Itu dinamakan dengan nuqud. Kalau 2 uang itu adalah naqdain, emas dan perak. Adapun fulus, uang yang dibuat dari
tembaga nuhas untuk nilai barang yang kecil. Masa Anda beli kurma 1 genggam 1 dinar, gimana ngembaliinnya tuh? Dinar 4,25 gram emas. Harga 1 ekor kambing, Anda beli cuma segini. Beli yang sasetan kecil, kurma isinya berapa itu? Kalau bulan puasa 7 kan ya? 7, beli bayaran dengan 1 dinar, harganya 1 ekor kambing. Gimana dia ngembaliinnya? Maka dibutuhkan mata uang untuk barang yang murah, barang yang nilainya rendah, maka dibuat mata uang dari tembaga namanya fulus. Fulus, ya, kalau dia tembaga dengan berat atau dengan volume, sekilo, 2 kilo, atau 1 liter, 2 liter belinya. Berat kan ya? Berat. Tapi setelah dicetak menjadi fulus, karena dalam mazhab Syafi'i, Hambali, fulus bukan komunitas ribawi. Ya. Dia menjadi tidak lagi dengan satuannya bukan ditimbang dan ditakar tadi, tapi satuannya angka satuan nominal yang tertulis. 1 fulus, 2 fulus, 3 fulus. Jelas? Kalau kita pakai pendapat ini, uang 100.000 rupiah, dari apa itu bahan bakunya? Kertas kan ya? Untuk menjual beli kertas, kiloan atau literan? Kilo. Setelah dicetak menjadi uang, jadi waktu jadi kertas dia komunitas ribawi malah. Setelah menjadi uang, dia dengan satuan dan nomor dan nominal yang tertulis 100.000. Jadi komunitas ribawi dia keluar dari komunitas ribawi. Berarti boleh tukar dengan tidak sama. Betul? Enggak, saya itu kan menjelaskan yang betul. Saya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini. Konsekuensi dari memahami pendapat para ulama tadi. Maksudnya, kalau Anda ada yang mengatakan begitu mazhabnya Hambali, mereka meyakini seperti itu ya, biasa aja. Jangan marah-marah Anda di sana. Ya. Karena ini ruang ijtihad yang boleh berbeda pendapat memang. Ya, seperti itu. Pendapat yang kuat tidak. Tadi pendapat yang kuat, ilatnya bukan timbangan, bukan disukat, tetapi karena alat tukar, ya, dan makanan pokok. Rupiah alat tukar atau makanan pokok? Alat tukar. Betul, alat tukar. Alat tukar, iya. Sebagai nilai barang, iya juga. Mobil berapa? 1 juta, 100 juta. Motor 9 juta. 9 juta rupiah. Ya. Penyimpan kekayaan, betul? Untuk menyimpan kekayaan pakai rupiah. Ya. Simpan sekarang sebanyak 100 juta. Atau kalau dulu tabungan Anda nabung di tahun 80, sebanyak 100 juta. Sekarang tetap 100 juta juga. Betul? Nominalnya betul, tapi daya belinya naik apa turun? Turun daya belinya. Tahun 80 Anda punya 100 juta dapat apa? Kalau kendaraan dapat mobil apa? Dapat Kijang kan ya? Yang bapak-bapak senior. Dapat Kijang baru enggak? Saya masih ingat di tahun 99 Kijang Krista itu 130 juta.
Betul. Nah, 130-an juta. Sekarang 130 juta dapat adiknya yang paling kecil. Kijangnya udah nggak dapat, ayam mungkin dapat. Ya. Maka kalau untuk disimpan tahan lama, orang lebih suka menyimpan emas. Emas mau puluhan tahun, mau ratusan tahun, sekilo tetap sekilo. Daya belinya tidak pernah turun. Tetap. Ya. Seperti itu. Begitu juga wal awani ghairi dzahabi wal fiddah. Dan bejana. Bejana itu alat rumah tangga, ada seperti tempat air, tempat makan, tempat minum, ya, peralatan rumah tangga yang dibuat dari besi, dari tembaga, selain dari emas dan perak. Nah, itu kalau bahan bakunya iya, karena satuannya berat. Tapi setelah jadi, tidak lagi dia menjadi komoditas ribawi. Ya. Kita lanjut Ustaz atau cukup? Alhamdulillah, satu pembahasan sudah kita simak dan alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Ustadz. Langsung kita memasuki sesi soal jawab untuk memperbanyak waktu diskusi dan juga pertanyaan. Silakan bagi ikhwah yang ada di masjid yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan atau yang di luar berkaitan dengan jual beli dan kasus permasalahan muamalah. Ada yang bertanya? Silakan. Fadhol ya akhi, di mic. Dengan siapa dan dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ustadz dalam Allah jaga dalam ketaatan dan berkahi ilmu Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saya Heru dari Cilengsi, ingin bertanya masalah investasi. Ya. Ya, dalam Islam yang benar itu seperti apa sih investasi itu? Dan kalau misalkan ada investor, itu pembagiannya seperti apa Ustadz? Apa yang Anda maksud dengan investasi? Iya, dalam Islam. Yang Anda maksud dengan investasi apa, akhi? Ya, yang itu yang saya tanyakan, saya tidak tahu. Enggak, pertanyaan Anda maksudnya apa? Umpamanya Anda punya uang, punya emas, mau Ya, investasikan seperti apa? Maksud yang Anda inginkan seperti apa? Ya, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mau investasi. Gimana cara mengembangkan uang ini? Masya Allah. Ya. Cara mengembangkan uang, ya, dengan diputar. Kalau saja Umar mengatakan kepada wali-wali anak yatim, artinya seorang anak yatim bapaknya wafat, terima warisan dari ayahnya. Emas banyak, umpamanya 100 gram, ya, 100 gram. Itu kata Umar, uang emas itu kan lindung nilainya kuat, tidak terkena inflasi. Tapi dia bukan alat investasi. Dia hanya lindung nilai agar kekayaan Anda tidak berkurang. Kalau Anda punya emas 5 ton, nanti cucu Anda pun dapat 5 ton, nggak berkurang, nggak dimakan rayap, nggak dimakan, nggak ada. Tapi kalau Anda punya 5 miliar rupiah, ya, sekarang nanti zaman cucu Anda 5 miliar sekarang bisa beli banyak, bisa beli rumah, kendaraan, segala macam. Nanti masa cucu Anda itu hanya bisa beli motor aja lagi. Ya. Tapi yang emasnya tidak bertambah. Emas tetap Anda punya sekilo ya sekilo, nggak bertambah jadi 1,5 kilo. Karena itulah Umar bin Khattab mengatakan kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim, mengurus anak yatim, itu uang emas jangan dibiarkan, jangan disimpan. Karena disimpan tidak akan bertambah, malah berkurang. Berkurang kenapa? Terkena zakat. Ya, kalau sampai nisab
dan haulnya. Maka Umar mengatakan, dagangkan. Jadi kalau Anda punya harta, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli barang, dagang. Itu akan bertambah. Cuman Anda punya kemampuan berdagang atau tidak? Kalau saya pribadi tidak. Mungkin tidak. Ada kemampuan tapi waktu tidak ada. Loh, kenapa nggak ada waktu? Ya mungkin Anda punya profesi lain, ngajar, ya, atau jual jasa di suatu tempat dan lain-lain. Ya, ini dana Anda bisa Anda ikutkan dalam usaha orang lain yang dia punya usaha jual beli tadi, dagang tadi. Ya. Berarti seperti investor gitu. Jadi Tinggalkan kata investor, investasi. Saya dengan bahasa biasa. Ya. Apa ya? Nanti menggunakan kata investasi, investor, dia punya terminologi tersendiri. Apa yang saya maksud beda mungkin yang Anda maksud. Tapi kalau saya gunakan kata seperti tadi, serahkan, ikutkan dalam usaha dia, sehingga ketika usahanya nambah, uang Anda pun bertambah. Ya, umpamanya dia usahanya ada kuliner atau apa, dan dia orangnya profesional. Anda lihat selama ini, Masya Allah, Anda tahu benar tetangga ini dulu dari ngontrak rumah, sekarang sudah punya rumah sendiri. Dulu karyawannya dia sama istri sama anak satu. Sekarang karyawannya dia istri, anak-anak tetangga pun ikut jadi karyawannya. Ya, Anda ingin membesarkan, mengembangkan uang Anda. Anda katakan kepada dia, boleh saya ikut dalam usaha Anda, tapi dengan uang saya nggak bisa kerja. Walaupun usahanya besar, dia tetap ingin ada uang untuk lebih membesarkan lagi. Lalu caranya bagaimana? Nah ini gimana? Nanti artinya saya beri Anda per bulan sekian. Oh, tidak bisa, itu riba. Lalu gimana? Anda jelaskanlah. Saya mau tahu porsi uang saya ketika masuk, saya punya uang 100 juta. Sekarang usaha Anda kalau dinilai, berapa harganya? Gimana cara nilainya ya? Kalau ada orang mau beli usaha Anda, berapa Anda jual? Oh, kira-kira 1 miliar lah saya jual. Ya udah, berarti dengan 100 juta, uang Anda serahkan ke dia, menjadi berapa nilainya? 1,1 miliar kan ya? Berarti Anda katakan, saya memiliki 11% itu, atau kurang ya? 10 berapa itu? 10,3 ya, 10,3% saya miliki di usaha Anda. Maksudnya, ya udah, teruskan aja, kembangkan, nanti tahun depan nilai lagi, valuasi lagi. Kalau naik harganya menjadi 2 miliar, berarti uang saya di Anda bukan 100 juta, tapi 10,3%. 10,3% dari 2 miliar, anggap umpamanya 200 juta sekian. Paham? Itu kalau naik. Kalau turun, la qadarullah, ada pandemi, ada segala macam, turun nilai valuasinya menjadi 500 juta. Arti saya tidak akan minta kepada Anda uang saya 100 juta yang dulu saya setorkan. Saya akan minta kalau saat itu valuasinya rendah, saya akan minta 10,3%. 10,3% dari 500 juta mungkin 51,5 juta. Faham? Ya. Nah, itu investasi. Okay.
Berarti bukan hutang ya Ustaz? Bukan hutang jadinya. Ya, jika misalkan seperti Kalau hutang nggak boleh bertambah. Nggak boleh bertambah karena nggak boleh karenanya dia nggak boleh berkurang kan ya. Anda pinjamin uang ketika kata Anda ini saya utangin 100 juta Anda. Baik, saya buat usaha ya, silahkan. Lalu besok dia datang, qadarullah saya tertipu mas. Saya utang saya lunas ya. Mau? Mau enggak? Mau? Kalau hutang ya dikembalikan seberapa yang dia terima nilainya. Dia terima dari Anda 100 juta, usahanya mau jadi bangkrut, mau jadi apa, tetap dikembalikan. Berarti yang pemberi hutang, pemberi pinjaman tidak menanggung risiko kerugian. Ketika dia tidak menanggung risiko kerugian, tidak boleh dia mendapatkan pertambahan. Berarti bisa investasi dalam bentuk utang? Tidak bisa. Kecuali orang yang punya pikiran riba. Dia investasi pada obligasi, ya obligasi hutang. Dan dapat pertambahan. Riba namanya. Soalnya ada teman jadi pas usahanya bangkrut itu modal tadi dihitung hutang gitu. Berarti di awal jangan Anda bilang di belakang, di awal seperti apa kesepakatannya? Apa kesepakatan di awal? Berarti harus ada kesepakatan dulu gitu kalau ada yang mau nanam modal. Ini Anda bertanya teori apa kasus? Dari kasus. Kalau dari kasus jelaskannya kasusnya. Apa? Kalau teorinya sudah saya jelaskan tadi. Kasusnya apa yang terjadi? Ya, jadi pas rugi itu di waktu Anda menyerahkan atau terima? Enggak, dari teman cerita. Nah, teman cerita. Ini jadi, kasus teman yang Anda cerita, Anda tanyakan. Iya. Nah, ya, tapi Anda tahu betul kasusnya seperti apa? Tidak, dia hanya cerita. Kalau tidak, jangan tanyakan, saya jadi pusing. Antum nggak tahu kasusnya, nanya bawa ke sini, saya mereka-reka jadinya. Enggak, maksudnya pas dia cerita, kalau misalkan ada yang investasi, ketika rugi itu hutang apa tidak gitu. Ya pas dia tergantung di awalnya, dia yang punya uang menyerahkan akadnya, mau investasi, mau nambah uangnya kalau usaha nambah, berkurang uangnya kalau usaha turun, atau ingin uangnya tetap aja. Itu yang saya katakan tadi kalau utang dengan investasi. Ya. Perbedaannya. Dan investasi utang naik turun bukan utang. Seperti tadi share modal tadi ikut dalam usaha tadi naik turun, sampai di negara kafir pun begitu. Anda beli saham perusahaan Amerika. Di Amerika umpamanya Tesla. Anda beli sahamnya umpamanya 1 lembar itu 1/1 juta, anggap umpamanya pemilik Tesla itu pemegang saham 1 juta orang, 1 juta lembar. Anda punya 1 lembar. Itu kalau Tesla bangkrut, tutup lembaran ini, jadi apa ini? Sekarang dia paperless, nggak ada kertas. Anggap dulu ada kertas, ya itu nggak ada gunanya. Ketika Tesla nanti maju, di awal ketika Anda beli 1 lembar sahamnya, anggap umpamanya $1.000. Perusahaannya maju, banyak peminat produknya segala macam, naik 1 lembar tadi dari $1.000 menjadi $100.000. Itu saham itu bisa Anda jual 100.000. Untung Anda 99.000. Ketika rugi, bisa jadi harganya dari 1.000 menjadi $10. Nggak bakal nuntut-nuntut, nggak ada dijamin, nggak ada enggak. Itu di negara kafir pun seperti itu. Cukup jelas ya. Kalau bertanya, sebaiknya kasusnya Anda tahu betul atau kasus pribadi Anda. Sehingga gampang.
Syukran. Karena yang namanya akad bukan ujungnya. Dari awal seperti apa akad antara dia. Ketika sudah bangkrut, dia harus membayar atau tidak, nah itu tidak bisa. Di awal harus. Nah, Ustaz. Nah, mulai. Syukran, Ustaz. Afwan wa jazakallah khair. Ada sejumlah kaidah terkait dengan tadi mekanisme berinvestasi atau istilahnya menambah harta ya dengan bekerja sama tadi bisa disampaikan oleh temannya dan bisa dilihat rekamannya. Silakan untuk penanya kedua, silakan akhi. Ini dulu ya. Baik. Fadhol dengan siapa dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengan Doni dari Bogor. Ya Allah. Mungkin ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, mungkin di luar dari pembahasan sekarang, tapi tentang muamalah juga. Yang pertama, saya seorang di perusahaan konstruksi, Ustadz. Anda kerja di perusahaan konstruksi. Iya. Sebagai Dan saya sebagai posisinya itu di business development-nya. business development. Ya, yang hitungannya langsung direct ke direktur Ustadz. Nah, posisi yang masih saya pertanyakan sampai sekarang ini, perusahaan ini kan ada yang namanya untuk buat kerjasama Ustadz ya dengan pemerintah dan Dapat project atau kerja? project Dapat project. Ustadz. Nah, dari sisi pemerintah tersebut yang memberikan proyek ini melihat dari sisi perbankannya Ustadz. Dari Sisi perbankan di keuangannya Ustadz. Nah, sebelumnya kan di kita saya direktur itu kan saudara juga Ustadz. Saya pertahanin nggak ada namanya pinjam-pinjam ke bank Ustadz ya. Tapi berseling waktu karena permintaan kedesakan dari yang memberikan proyek ini dari pemerintah, wajib hitungannya kata wajib ya Ustadz ya, harus ada laporan keuangan. laporan keuangan. Keuangan dari perbankan yang hitungannya arus modalnya dari mana nih, seperti itu. Jadi hitungan, nah. Sebentar. Saya tidak tahu persis, tapi ini kan proyek pemerintahan kan ya. Iya. Itu untuk ikut tender. Tender namanya kan ya. Kan ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Ya. Apakah harus ada laporan keuangan dari bank? Saya tidak pernah dengar itu. Nah, permintaannya yang ada dia diminta untuk perusahaan tadi pertama ikut tender, aktanya diserahkan. Ya. Akta diserahkan, gunanya pengelola tender melihat ini akta perusahaannya modal yang modal hanyalah 10 miliar. Sedangkan proyek nilainya 20 miliar. Ya tidak bisa dia ikut tender. Ya. Iya. Kalau dia ingin ikut, dia harus mengganti aktanya menjadi umpamanya 30 miliar modal disetorkan satu. Seperti itu. Kemudian kalau semuanya aktanya bisa, ada NPWP-nya, ada nomor wajib pajaknya semuanya itu biasanya dilihat. Ya. Itu yang dibutuhkan oleh penyelenggara, yaitu bank garansi. Ya. Bank garansi jaminan dari pihak bank. Ya. Yang Anda maksud ini tadi keuangan bank atau apa tadi itu? Bukan Ustadz, gini. Karena kan di tempat saya kerja ini Ustadz, perusahaan masih baru Ustadz. Hitungannya tergolong muda lah. Tergolong baru dari belum ke 3 tahun lah hitungannya. Tapi hitungannya udah bisa punya proyek besar seperti itu Ustadz dari pemerintah. Nah, ada saran dari yang pemberi kerja dari pemerintah itu, oknum lah hitungannya seperti itu, ke pimpinan ini untuk agar tidak masuk ke dalam red notice, hitungannya ada pengawasan lembaga KPK ataupun lembaga tentang keuangan. Jadi hitungannya harus ada terlihat adanya bukan modal sendiri saja, tapi adanya pinjaman dari
dari perbankan Ustadz, seperti itu. Wallahu a'lam. Di persyaratan tender ada apa tidak? Nggak ada kan ya? Tidak ada Ustadz. Ya udah ngapain? Iya. Anda disuruhnya bikin riba. Ya, sebenarnya bukan dari buat tender nggak jadi masalah Ustadz. Tapi hitungannya karena kita baru ini Ustadz mengalahkan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lama, notabene yang sudah lama, yang lebih dari kita. Kita hitungannya masih baru umur muda lah hitungannya. Tapi sudah bisa masuk ke dalam ranah pemerintah, yang hitungannya proyek yang besar. Seperti itu Ustadz. Nah, pimpinan ini saya ini, hitungannya ngobrol sama saya juga sih Ustadz. Don, ini mau pinjam gini-gini, saya bilang, emang gak ada yang lain, saya bilang gitu kan. Kalau perbankan, gue angkat tangan, saya gituin kan. Kalau buat pinjam-pinjam gue angkat tangan, gue gak mau, saya gituin. Saya bilang gitu. Tapi tetap, mereka tetap pinjam ke bank, seperti itu kan. Dengan dalih seperti itu, saya bilang, ya terserah. Gue angkat tangan, gue gak ikut serta ya, saya gituin. Nah, yang pertanyaan saya Ustadz, apakah saya ikut dalam ranah perjanjian riba itu Ustadz? Hitungannya kan saksi, penulis itu Ustadz. Apakah saya masuk dalam ranah itu Ketika mereka mengajukan proposal pinjaman, Anda disuruh membuat Anda kan business development, disuruh membuat business development, gambar atau proposal juga untuk dilampirkan di proposal pengajuan pinjaman riba tadi. Ada atau tidak? Di luar saya Ustadz. Di luar wewenangan saya, hitungannya. Ada atau tidak? Di saya. Di data saya nggak ada Ustadz. Tidak ada, berarti Anda nggak ada ikut hubungannya. Gitu. Sampai yang kedua kali Ustadz, ini saya bilang, sampai saya mau dijadikan saksi hitungannya buat tanda tangan di approval di banknya itu, saya nolak, saya nggak mau. Ya. Pertanyaannya saya jawab, nggak ada hubungan Anda dengan itu. Takut aja Ustaz. Saya kalau takut lari. Jangan tinggal di situ lagi. Jangan di tempat itu lagi kerja. Menakutkan itu. Iya Ustaz. Tahu. Sekarang Ustaz. Cukup lagi. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Jazakallah khair. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu penanya kembali yang sana. Sebentar ya, Fadhal silakan. Sebelum dari pemirsa. Silahkan, dengan siapa, di mana? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ahmad dari Depok Ustadz. Ingin bertanya tentang, anak kan pedagang. Jadi dengan customer itu selalu transaksi dengan lancar. Sedikit dekat lagi biar keras. Dengan cash. Sampai pada satu titik dia itu mau nyicil Ustadz. Ya, biasanya cash. Sekarang dia mau beli dengan tidak tunai. Tidak tunai ya. Terus? Tidak tunai. Tapi durasi pada saat lagi fase cash itu, hubungan kami baik, suka kirim-kirim hadiah gitu Ustaz. Ya. Entah dia lagi panen kirim buah atau apapun itu. Pertanyaan Ana, ketika pada saat nyicil itu, dia kirim hadiah itu termasuk ke riba nggak Ustaz? Pada saat ada transaksi tidak tunai, dia tetap ngirim hadiah. Iya, ke anak. Walaupun Ana udah bilang, Pak, setahu Ana ini termasuk ke riba dengan memberikan hadiah, karena kita transaksi. Anda kenal dia karena urusan bisnis atau non bisnis? Awal dari customer, sekarang ya kan berarti bisnis. Dari awal kenalnya karena bisnis ya. Orang bisnis itu tidak pernah ngasih tujuannya mempererat hubungan kecuali ujung-ujungnya bisnisnya lancar. Jarang-jarang mereka ngasih lillahi ta'ala. Tidak ada kok maksud tujuan bisnis, nggak ada. Ya, tapi kalau Anda kenal dengan dia dulu tetangga baik, saling ngasih hadiah, itu tidak ada masalah. Ya, ketika anak lahir dia kasih apa, atau sebaliknya juga begitu Ustaz, durasi pada saat periode. Iya kan Anda berhubungan dia karena bisnis. Bisnis artinya. Ya. Karena bisnis orang ngasih hadiah itu untuk memperlancar bisnisnya.
Itu Ustaz. Berarti Ini termasuk bagian yang dilarang. Kalau dia tetap ngirim, ya tinggal Anda hitung, kurangi pembayarannya nanti di akhir. Nah itu Ustaz. Kadang-kadang kan kirim buah, anak nggak tahu dia beli berapa gitu Ustaz. Terakhir itu kirim buah, anak kan nggak tahu nilainya Ya berapa. dinilai. Anda tanyakan berapa ke anak-anak, uang, barang, segala macam. Umpamanya dia transaksi ke Anda 100 juta pembayaran tempo 3 bulan. Anda nilai ini kayaknya udah 5 juta. Ya ketika hutang dia umpamanya tinggal 5 juta, Anda katakan sudah lunas. Masih ada sekali lagi kok pembayaran 5 juta? Enggak, udah lunas pokoknya. Jelas. Estimasi berarti Ustaz ya. Estimasi dia beli buahnya berapa, anak kembali. Jadi kalau ada catatannya tentu Anda cek yang benar. Kalau tidak ada ya perkirakan saja. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl akhi, satu lagi silahkan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya Oki dari dekat sini, Kampung Tengah. Masya. Saya ada beberapa ini, Ustaz. Satu pertanyaan saja ya. Ya. Langsung ke pertanyaannya. Silakan. Saya dan teman-teman itu ada usaha jasa perbaikan gedung. Ya. Untuk orderan biasanya nyales. Ya. Di lapangan seringkali ketemu oknum ya. Oknum baik kepala engineering gedung atau manajer gitu ya. Ditawarkan ikut jika ada perbaikan gedung mereka, itu ditawarkan ini ada proyek nih gitu Pak Ustaz, mau ikut tender enggak gitu ya. Tapi kalau menang nanti saya sekian persennya gitu Ustaz. Saya apa? Manajernya atau kepala engineeringnya. Iya, nanti kalau menang Saya sekian persen ya dari nilai sekian tender. persen. Ya. Nah, terus Gimana hukumnya nih Ustaz? haram. Kalau kita mengiyakan. Ya berdosa Anda. Dan kira-kira ada solusi ada solusinya nggak Ustaz? Biar halal itu ya. Solusinya disuruh dia minta kepada pemberi proyek, bukan ke Anda. Baik. Berarti kalau misalnya diposisikan sebagai misalnya dia fee sales nggak bisa saja. Apa? Free sales. Fee sales. Free Gitu. sales. Dia kan karyawan, manajer gedung, kok free sales? Ya. Dia karyawan orang. Hmm. Lalu dia bikin free jadi sales juga. Kira-kira kalau yang punya gedung tahu, diapain ini manajer? Banyak kerjanya dia. Saya cuma punya satu gedung, dia banyak punyanya. Cukup jelas, oke? Ya. Cukup jelas. Baik. Baik. Kita berikan kesempatan bagi yang Tapi lain. kalau dia tidak ada hubungan dengan tempat Anda bekerja tadi, orang luar, Anda ketemu di jalan, orang, Masya Allah, kata dia, saya kenal yang gedung itu butuh renov, gimana, kasih fee saya berapa, itu boleh. Jelas. Itu ya free sales itu namanya. Kayak ini manajer gedung jadi free sales, gimana ceritanya? Baik. Baik, ada pertanyaan saat kami angkat dari pemirsa Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kasus sewa toko. Si A menyewa toko si B untuk masa 1 tahun. Dan uang sewa diberikan di awal akad. Kemudian setelah 1 bulan toko yang disewa si A hancur karena gempa. Apakah uang sewa yang dibayar harus dikembalikan oleh si B, Ustaz? Mohon nasihatnya. Allah barik fiik. Bila terjadi kondisi kahar di mana tidak kelalaian si penyewa, ya, maka bila belum selesai waktu kontrak, masih ada 1-2 bulan, bukan uang yang dikembalikan, tapi
Pemilik gedung wajib memberikan manfaat gedung di tempat yang lain dengan nilai yang sama dengan itu. Ya, sama ramainya, kalau toko ruko sama ramainya, sama strategisnya, ya. Walau di tempat itu harganya mungkin lebih mahal daripada yang dia sewakan. Tapi kalau umpamanya si penyewa mau terima uang, nggak ada masalah. Berarti dia menjual hak menguasai hak penyewaannya, dia jual lagi kepada orang yang pemilik gedung yang sudah hancur. Itu boleh. Sama juga Anda sewa rental mobil. La qadarullah, ditabrak dari belakang, semua marka jalan Anda lakukan, tapi ditabrak dari belakang. Ada kelalaian Anda, berarti tidak ada kan ya? Mungkin yang di belakang terlalu cepat, pokoknya qadarullah tertabrak belakang. Ya. Atau mendadak mogok di tengah jalan. Itu uang dikembalikan atau Anda dapat mobil di tempat itu. Dapat mobil di tempat itu. Urusan dia mau carinya gimana. Apakah dia rentalkan dari tempat rental yang lebih dekat, ya, sampai akad berakhir. Karena apa? Karena akad sewa menyewa sifatnya mengikat. Sifatnya mengikat. Maka tidak bisa salah satu pihak kemudian mengakhiri sepihak dia saja. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, demikian jawaban yang disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Berkaitan dengan zakat emas yang kita simpan, tidak kita gunakan juga Ustaz. Apakah zakatnya dibayar tetap setiap tahun atau cukup hanya sekali saja bayar zakatnya? Jazakallah khair. Emas perhiasan Tidak disebutkan Ustaz. Kalau emas perhiasan dengan posisinya sebagai perhiasan, dia bukan lagi menjadi uang. Sudah keluar dia dari status uang, tapi dia tetap emas. Maka kalau walaupun perhiasan, tapi semenjak beli dia nggak pernah pakai. Lalu tujuannya apa? Tujuannya menyimpan kekayaan. Ini tetap ada zakat. Tapi emas perhiasan tujuannya dibeli untuk dipakai. Suaminya beliin, menghadiahkan untuk dipakai istrinya. Tapi karena satu lain hal, kata istrinya, nggak nyaman aku pakai emas, keluar kelihatan sama orang, dikira sombong segala macam. Paling aku pakai nanti aja kalau acara keluarga besar, ya baru saya pakai. Ya, berarti ada dipakai. Ini tidak ada zakatnya menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau emas bukan bentuknya perhiasan. Ya, seperti emas lantakan. Bentuknya koin atau batangan, ini bukan barang pakaian ini. Ini ada zakatnya. Bila sampai haul dan nisabnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali masih berkaitan dengan zakat dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ustaz, setahun lalu saya berikan anak berupa emas batangan yang beratnya di atas 85 gram. Saya memberikan emas untuk anak yang beratnya sudah mencapai lebih dari 85 gram emas. Ya. Secara nisab dan haul sudah masuk kewajiban zakat mal. Namun karena emas ini sudah jadi milik anak dan anak-anak belum punya pendapatan karena masih sekolah, apakah tetap wajib mengeluarkan zakat malnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila tetap wajib dikeluarkan zakatnya, mohon nasihat. Dana yang anak pakai untuk zakat tersebut, apakah saya potong dari emas anak itu, anak saya, atau dari uang saya sebagai orang tua? Jazakallah khair. Zakat mal itu zakat karena harta, bukan karena orangnya. Walaupun anaknya kecil,
ini masih sekolah tadi, walaupun dia belum sekolah. Anak baru lahir, kakeknya senang luar biasa lihat cucunya ini. Ya, ini satu-satunya cucunya lahir laki-laki, yang lainnya perempuan, atau sebaliknya. Satu-satunya cucunya perempuan, yang lain laki-laki cucunya. Senang, karena senangnya dikasih emas 200 gram berbentuk batangan. Wajib dikeluarkan zakat. Walau anak baru lahir, tahun depan anak umur baru setahun 3 hari, ya, itu 200 gram tetap dikeluarkan zakat. Gimana Ustaz? Anak bayi mah ngapain nggak bisa? Ya, kewajibannya bagi walinya, orang tuanya yang mengeluarkan zakatnya. Dari mana? Ya dari emas. 200 gram berarti 5 gram kan ya? Kalau tadi kakeknya ngasih satuan, ada yang 2 gram, 3 gram, segala 1 gram, ya, sampai 200 gram, dikeluarkan 5 gram, ambil 5 gram saja, atau 2 dengan 3 gram. Kalau tidak ada harus dipotek, poteknya hati-hati. Keluarkan 5 gram. Cukup jelas, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang ada di Bekasi, barakallahu fiik. Atau tukar dulu. Ya. Bawa punya Anda, tukar dengan 200 gram tapi pecahan. Tidak boleh ada selisih gramasinya. Baik. Kami angkat kembali dari Ummu Sabil di Jawa Tengah. Beliau bertanya berkaitan dengan jualan. Ada sebagian penjual, atau apabila kita berjualan namun ada embel-embel sebagian hasilnya dari penjualan tersebut akan diinfakkan ke tempat-tempat kajian dan masjid-masjid. Kemudian kita selalu share dan upload uang yang kita infakkan tersebut ke customer kita. Pertanyaannya, Ustaz, apakah jualan kita tetap berkah? Iya. Anda bersedekah tujuannya meningkatkan penjualan, naikkan omset, dan diberitahukan kepada orang. Wallahu a'lam, saya khawatir ini sedekah termasuk bukan tujuannya karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Akan tetapi apakah konsekuensi dari ini, karena Anda akan mengatakan hasil saya sedekahkan sekian persennya, ya, ini kalau tidak Anda sedekahkan Anda berdosa, ya, karena Anda jadikan ini sebagai cara untuk menarik orang untuk membeli. Baiknya gimana? Jangan. Anda sedekahkan, yang penting Allah yang tahu kan ya. Lihatlah. Kalau pas umpamanya penjualan banyak, untungnya bagus, Anda sedekahkan 20% dari laba bersih, 30%, 40%, alhamdulillah. Ya. Konsumen Anda tidak tahu, tapi Allah kan tahu, cukup. Ya, seperti itu. Nah, jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena menjelang waktu maghrib, dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan silakan. Ya, Khawani wa akhwati fillah, kita mempelajari fikih, membaca buku fikih para ulama itu berarti hasil ijtihad mereka. Ijtihad manusia bisa benar, bisa salah. Ya. Ukuran dia salah benar, tentu timbangannya adalah standarnya Al-Quran dan Sunnah dan istimbatatnya, cara pengambilan hukumnya tadi. Ya, tetapi kesalahan mereka bukan suatu aib dan bukan suatu dosa bagi mereka. Dia akan menjadi aib dan tidak baik kalau Anda mengikuti apa adanya. Ya. Apalagi setelah Anda mengetahui ada yang berpendapat para ulama lain, ijtihad yang lain, yang menurut Anda
ini lebih banyak para ulama yang berpendapat seperti itu sehingga tingkat validasinya akan lebih tinggi, kekuatan hukumnya lebih tinggi. Tidak ada masalah. Jelas? Sehingga tidak ada yang maksum dalam ijtihadnya. Yang maksumnya Nabi Muhammad SAW, hadis beliau itu yang maksum. Adapun ijtihad para ulama kita, ya, selagi ada berbeda pendapat, mereka itu tidak maksum. Tapi kalau mereka bersepakat semuanya sama, itu baru maksum. Namakan dengan ijma'. Semoga kita arif memahami penjelasan para ulama kita dari masa ke masa, dan arif juga kita mengikuti bila terjadi perbedaan di antara mereka tanpa menurunkan, merendahkan para ulama yang lain yang kita anggap marjuh atau lemah pendapatnya. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.